Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Curah hujan yang tinggi beberapa waktu lalu membuat sebagian wilayah kota Semarang terendam banjir. Sedikitnya 12 kelurahan di 5 kecamatan dengan jumlah warga terdampak ada 101.387 jiwa yang terdampak banjir. Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Dan seperti yang dapat Anda lihat, di belakang saya terdapat daerah dengan debit air banjir yang cukup bervariatif. Daerah yang saya injak saat ini pada waktu semalam terpantau ketinggian air cukup tinggi dengan rata-rata sepinggang orang dewasa. Dan hal ini merupakan sebab akibat kota Semarang yang seharian penuh diguyur hujan dan angin kencang, sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor yang melanda di beberapa tempat di kota Semarang. Menurut data yang saya dapat, tercatat sebanyak 47 lokasi terendam banjir mulai dari ketinggian 20 hingga 50 cm. Dan di tempat saya berdiri saat ini, pada waktu malam hari tadi, ini terlihat ketinggian air banjir rata-rata sekitar 1 meter dan membuat beberapa tim penanganan bencana ini cukup kesulitan dalam mengevakuasi warga yang ada. Dan kondisi ini terdapat di 47 lokasi, sehingga beberapa pengendara motor yang kami temui memilih untuk memutar balik kendaraannya dan tidak berani untuk menerjang banjir yang ada. Selain itu, untuk wilayah kota Semarang sendiri, menurut data yang kami himpun, beberapa titik yang terpantau cukup tinggi. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Bapak Endro, mengatakan bahwa terdapat puluhan titik banjir dan hanya 3 kecamatan yang memiliki ketinggian air yang cukup parah. Di antaranya adalah Genuk, Pedurungan, dan Semarang Utara. Hingga kini kondisi air terpantau sudah mulai surut dan dapat kita lihat bersama-sama banyak warga yang sudah mulai berlalu lalang di jalan. Dan tidak hanya itu, kondisi langit juga mulai menunjukkan awan mendung, di mana apabila hujan ini masih terus berlanjut, diperkirakan kondisi banjir ini akan kembali naik. Dan dapat kita lihat bersama juga bahwa daerah di Kelurahan Mukti Harjo Kidul, menurut Ketua RT setempat, hampir seluruh wilayahnya terendam banjir. Dan hal ini juga menjadi salah satu sebab di mana banyak warga di perumahan Dempel Baru yang memilih untuk mengungsi. Dampaknya banjir itu ya kurang lebih itu hampir 50 cm ya, kurang lebih hampir 1 meter yang masuk ke dalam perumahan Dempel Baru itu bahkan bisa mencapai 1 meter. Bahkan itu orangnya itu malah pada mengungsi keluar dari rumah, minta bantuan dari tim SAR juga ya. Itu hampir ini mengalami 1 tahun ini terus baru mulai banjir ini Pak ya. Kalau yang dulu itu sudah hampir pas ngepasi tahun baru yang dulu, tahun baru pas itu juga mengalami banjir seperti ini juga sama ya, itu dan saya kira banjirnya itu ya seperti itulah ya, itu sampai lutut, dengkul itu hampir kalau di sini kurang lebih ya sampai 4 hari 5 hari itu baru surut itu. Hingga kini, menurut data yang kami dapatkan, ada beberapa lokasi pengungsian yang sudah disediakan, dan salah satunya menurut Kecamatan Pedurungan, ini juga menyediakan dapur umum yang membagikan makanan bagi pengungsi yang terdampak banjir. Dan salah satunya juga Universitas Semarang juga membuka lokasi pengungsian bagi para korban banjir. Dan hingga kini pihak BPBD, PMI Kota Semarang, KSR Universitas Semarang, serta pihak terkait lainnya tengah berkolaborasi untuk mengevakuasi korban banjir yang ada. Berikut liputan yang dapat kami sajikan, kembali ke studio. Banjir melanda sebagian besar wilayah yang ada di Kota Semarang. Tercatat sebanyak 47 titik yang terendam banjir. Kondisi ini membuat Universitas Semarang mengambil bagian untuk dapat membantu masyarakat yang terdampak banjir. USM menjadikan auditoriumnya sebagai tempat pengungsian dan dapur umum bagi korban banjir.
Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah kota Semarang sejak Rabu malam menyebabkan banjir meluas merendam sejumlah daerah. Pada Kamis 14 Maret 2024, auditorium USM dipersiapkan sebagai tempat evakuasi sementara bagi warga yang terdampak banjir. Menurut laporan BPBD Kota Semarang, musibah banjir ini sedikitnya melanda 12 kelurahan di 5 kecamatan dengan jumlah warga terdampak ada 101.387 jiwa atau 31.292 kakak. Banjir yang melanda kota Semarang memiliki ketinggian yang bervariasi, antara 20 cm hingga 50 cm. Sedangkan titik terparah berada di 3 kecamatan yakni Genuk, Pedurungan, dan Semarang Utara. Menurut laporan yang diterima, banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terus-menerus sejak malam sebelumnya. Meski situasi di kampus USM juga terkena dampak, tim dari UKM KSR PMI USM dan UKM Fokmi tetap bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Rektor USM Dr. Supari STMT menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar yang ada di kampusnya dihentikan sementara dan pihaknya turut membuka auditorium USM sebagai tempat evakuasi sementara dan dapur umum bagi warga yang terdampak banjir. Dr. Supari turut berharap melalui kontribusi nyata pada masyarakat mulai dari posko penanganan darurat, layanan ambulans, tim relawan dari mahasiswa, dan dosen yang ada di USM dapat meringankan beban yang ditanggung masyarakat. Didampingi Forkopimcam Pedurungan, Camat Pedurungan Semarang, Agus Junaidi, turut meninjau dapur umum yang ada di Universitas Semarang. Pihaknya juga turut menyalurkan secara simbolis bantuan bagi pengungsi banjir yang ada di wilayahnya. Bertempat di Auditorium Universitas Semarang, Camat Pedurungan Kota Semarang, didampingi dengan Danramil 11 Pedurungan serta Kapolsek Pedurungan, Camat Pedurungan Agus Junaidi meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir Semarang. Dalam kunjungannya, Agus turut menyatakan bantuan ini meliputi makanan, obat, juga selimut bagi para pengungsi. Jadi hari ini kami membagikan bantuan dari Kemensos berupa selimut sejumlah 100, kemudian kasur lipat sejumlah 70, kemudian obat-obatan, juga nanti kami distribusikan juga makanan dari dapur umum yang kami dirikan di kantor kecamatan sebesar 1.500 bungkus dan akan kami berikan yang bagi warga yang terdampak banjir. Jadi pengungsian ini juga bantu pemerintah Kota Semarang sudah menyediakan perawat dan dinas kesehatan untuk warga yang mengeluhkan sakit. Rata-rata di sini memang batuk, kemudian gatel nih, karena memang banjir, kemudian untuk anak-anak nyamuk, jadi mereka gatal-gatal. Lalu tentunya untuk selimut sama bantal. Untuk ibu menyusui sendiri seperti apa untuk kebutuhan nantinya? Jadi ibu menyusui dari puskesmas sudah menyediakan vitamin. Kemudian kalau untuk susu, memang kalau mereka memang cocok juga disediakan susu yang sudah disediakan oleh perlengkapan bayi juga. Kemudian satu set dari Kemensos, satu set mulai selimut bayi, kemudian baju bayi, kemudian ada pokoknya juga pampasnya dan lengkap. Hingga kini masih terdapat beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Pedurungan yang terendam banjir. Agus menyatakan bahwa Kelurahan Muhtiharjo Kidul dan Telogosari Kulon menjadi kelurahan yang paling parah terdampak banjir. Selain itu, pihaknya juga turut menyediakan posko penanganan bencana dan dapur umum untuk warga sekitar. Di Kelurahan Muhtiharjo Kidul masih sekitar 15 RW ini yang terdampak. Karena memang airnya sudah surut kemudian tinggal sekitar 30 sampai 50 cm. Kelurahannya yang dulunya kemarin tidak bisa dilewati, sekarang hari ini sudah mulai bisa untuk aktivitas perkantoran. Jadi aksesnya sudah mulai normal di beberapa ya? Mulai normal, untuk akses jalannya sudah mulai normal. Memang yang di RW-RW yang di gang-gang kampungnya yang memang masih ada banjir. Siap. Dalam membantu menangani banjir yang menggenang wilayah Telogosari dan sekitarnya, Universitas Semarang turut membuka posko pengungsian dan dapur umum bagi warga yang terdampak. Wakil Rektor 2 USM Dr. Titin Winarti Eskom MM turut menegaskan bahwa seluruh pimpinan USM bergerak untuk membantu. USM juga memberikan bantuan berupa susu, pampers, sembako untuk para pengungsi, juga menyediakan tempat pengungsian. Dua akses jalan di Kabupaten Blora mengalami bencana longsor akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Bupati Blora Arif Rohman secara langsung meninjau lokasi bencana tersebut. Pemerintah Kabupaten Blora langsung berkoordinasi dengan Balai Bengawan Solo untuk segera ditangani.
Bupati Blora Arif Rohman turun langsung meninjau lokasi bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Gadon, Cepu, dan Desa Panolan, Kedung Tuban. Dalam kunjungannya, Arif Rohman mengevaluasi kerusakan akibat longsor yang terjadi karena luapan Sungai Bengawan Solo dan langsung berkomunikasi dengan Kepala Balai Bengawan Solo untuk segera diperbaiki. Akses Jalan Ngeloram Gadon yang merupakan jalan kabupaten untuk sementara ditutup sampai ada perbaikan dari Balai Wilayah Sungai Bengawan Solo. Arif Rohman mengatakan kondisi longsor itu cukup parah dengan mengakibatkan jalan Kabupaten Ngeloram Gadon terputus. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk segera dibantu untuk memperbaiki. Akses jalan ini kalau tidak segera diperbaiki dengan dilakukan pemasangan paku akan tergerus lagi oleh derasnya aliran sungai ketika meluap. Pemasangan bronjong kawat ini juga pernah dilakukan pada tahun 2021 sebagai langkah pencegahan namun masih kalah dengan derasnya arus sungai. Saya bersama Pak Kadinas PUPR, ada juga dari Balai Bengawan Solo dan juga Pak Kades. Kita meninjau lokasi longsoran yang ada di Gadon ya. Gadon. Ini di tepi Bengawan Solo. Kondisinya memang harus ditutup ya. Dan kita tadi sudah telepon Pak Kepala Balai untuk mohon dibantu kaitannya penanganan ini agar segera ditangani. Dan ini memang solusinya harus dipaku ya Pak. Paku karena dulu udah dibronjong, tapi karena arus sungai ini kalau pas deras-deras ini langsung tikungan ya, sehingga terjadi longsor kembali. Ini semoga cepat ada penanganan. Mohon dukungannya dari Kementerian PUPR untuk bisa membantu penanganan longsoran yang ada di Gadon, Kecamatan Cepu. Penanganan darurat kami kolaborasi dengan Dinas PODA sama BPBD untuk paling nanti pertama pakai cerucuk dulu, nanti kalau misalkan sudah ada penanganan yang lebih kuat nanti kita tindak lanjut. Kalau untuk umur bronjong sendiri, Gadi? Bronjong sendiri kemarin kami kerjakan itu tahun 2021. Jadi untuk pas perbaikan tebingnya itu 2021, tapi karena kondisi kemarin banjir dan karakteristik kalau di hilir itu dia menggerus tebing kalau pengawalnya sudah mulai surut, itu dari dulu seperti itu. Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan atau PPKOP 4 BBWS Bengawan Solo, Yosi, mengatakan untuk penanganan darurat itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD dan Bidang SDA PUPR Blora. Kemungkinan nanti akan dipasang cerucuk terlebih dahulu agar tidak ada longsor susulan dan menjaga kestabilan tanah. Dari Blora, Jawa Tengah, kontributor WSM-TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Diduga tidak kuat menahan debit air, tanggul Sungai Dombo Sayung, tepatnya di Desa Menur, Kecamatan Ranggen, Demak, Jawa Tengah, Kamis dini hari jebol. Akibat jebolnya tanggul tersebut, jalur alternatif Demak ke Semarang terendam banjir hingga 1 meter. Sementara air yang masuk ke pemukiman warga memaksa warga untuk dapat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beginilah kondisi tanggul Sungai Dombo Sayung yang berada di Desa Menur, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah yang jebol sepanjang 7 meter dengan kedalaman mencapai 2 meter akibat tidak kuat menahan debit air kiriman dari Bendung Pucang Gading. Dampaknya air banjir merendam sejumlah desa di Kecamatan Meranggen dan Sayung, Demak terendam. Sementara dampak air banjir jalur alternatif dari Demak ke arah Semarang terendam dengan kedalaman hingga 1 meter. Dalamnya air yang merendam membuat sejumlah kendaraan tidak berani untuk melintas. Untuk menghindari kemogokan, oleh warga jalur tersebut ditutup untuk sementara. Menurut warga, banjir yang diakibatkan jebolnya tanggul Sungai Dombo Sayung ini telah merendam sejumlah desa di Kecamatan Meranggen Sayung, sehingga merendam jalur alternatif Demak Genuk Semarang. Selain alternatif Demak Genuk Semarang, banjir juga merendam wilayah Desa Waru dan Ngemplak di Kecamatan Meranggen Demak. Karena wilayah ini dari jam 3:30 tadi malam airnya meluap. Jadi arus untuk ke arah Genuk disuruh putar balik aja. Wilayah Karangasem, Kaligawe airnya terlalu tinggi banjirnya. Kira-kira 40 cm ini. Soalnya tadi ada info dari arah barat sepeda motor itu joknya sampai ke lembu. Itu infonya. Untuk sementara ini ditutup. Arus ke arah Genuk, arah ke barat untuk sementara ditutup. Kalau bisa jangan melewati arus perapatan Bulusari ke arah
Untuk sementara ini memang banyak yang banjir. Dari arah Waru juga banjir. Waru ke arah barat itu juga banjir, ke arah Merangin juga banjir. Ya bagaimana alangkah baiknya lah kalau mau ke arah Semarang untuk menghindari menghindari jalan-jalan ini ya. Untuk menghindari jalan-jalan ini kayaknya nggak bisa untuk mencari alternatif yang lain. Arah Gorawe macet total. Sementara air yang terus meninggi mulai was-was dan membuat warga mulai mengungsi ke tempat saudara mereka yang lebih aman. Menurut warga, banjir yang terjadi sejak waktu sahur, namun air berangsur naik hingga siang ini ketinggian air mencapai 1 meter. Malam. Ini banjir dari mana ini Pak air? Ini kemungkinan dari Kali Ndombo. Kali Bedah atau gimana Pak? Ya, mungkin Bedah. Terus ini dalam air sampai berapa Pak? Ini rumah saya ini 70 cm ya? Lutut ya. Terus karena hujan yang 2 hari 2 malam enggak berhenti ya. Mungkin ini akibatnya. Banyak sekali Mas. Ini yang di Perampelan ini enggak tahu jumlah berapa ya. Tapi Karangasem lebih, Bulusari mungkin ada 3 desa. Ada 3 desa? Ya. Itu dampak dari Sungai Ndombo itu yang jebol itu? Iya, dan hujan yang enggak berhenti-berhenti. Terus ini mau kemana Pak? Ini saya mau ke Ngungsi? ke rumah orang tua saya. Ngungsi ya? Iya, ya. Debit air akibat jebolnya tanggul Sungai Dombo Sayung tersebut meningkat. Selain akibat tanggul jebol, banjir juga disebabkan oleh derasnya intensitas hujan yang terjadi 3 hari ini. Dari Demak, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Mail Nur melaporkan. Ratusan siswa SMP Negeri 1 Ngaringan terpaksa pulang lebih awal dari jam biasanya. Hal ini disebabkan karena ruang kelas yang terendam banjir akibat lokasi SMP tersebut lebih rendah dari sekitarnya. Siswa SMP Negeri 1 Ngaringan Kabupaten Gerobokan terpaksa pulang lebih awal dari jam biasanya karena ruang kelas terendam banjir. Hal itu disebabkan dari hujan berintensitas lebat yang terjadi selama beberapa jam. Guru kelas Ainur Rafiq mengatakan terpaksa memulangkan siswa-siswi lebih awal karena banjir sudah masuk kelas. Rafiq menjelaskan banjir ini sudah mulai masuk sejak jam 6 pagi. Banjir setinggi selutut orang dewasa, beruntung alat-alat komputer sudah diletakkan di tempat yang lebih tinggi sehingga tidak ada yang mengalami kerusakan. Siswa-siswi diliburkan sambil menunggu air banjir surut sehingga kondisi ruang belajar mengajar sudah kondusif. Ia berharap banjir ini kembali surut dan siswa-siswi bisa belajar dengan nyaman dan aman. Jika banjir belum surut, maka terpaksa siswa-siswi bisa belajar di rumah karena tidak mungkin belajar di ruang kelas yang sedang banjir. Untuk keadaan siswa sendiri karena tadi banjirnya itu cukup besar sampai di atas dengkul kaki orang dewasa sehingga anak-anak itu diliburkan karena kelas itu tidak memungkinkan untuk dipakai pembelajaran. Kemungkinan melihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu Bapak. Kalau nanti lebih cepat surut ya bisa mungkin besok sudah bisa masuk kembali. Untuk alat-alat sementara masih terpantau aman dan untuk ruang komputer sendiri juga aman karena mesinnya ini karena rawan banjir sudah ditaruh di atas semua. Banjirnya itu dimulai pukul 6 pagi. Karena tadi habis sholat sahur itu memang hujannya sangat lebat sekali. Untuk harapannya sendiri adalah mungkin ada sedikit perhatian dari pemerintah terkait dengan kondisi yang sudah sering terjadi ini. Mungkin entah pelebaran jalur air atau gimana, yang penting kita tidak terkena banjir karena ini sudah sering berulang-ulang kali. Rafiq mengimbau siswa-siswi agar tidak bermain air serta fokus belajar di rumah. Ia juga menghimbau orang tua untuk mengawasi anaknya di saat air sedang tinggi agar anaknya tidak berenang dan bermain air. Pemirsa, terbukanya peluang merintis bisnis boga selama pandemi membuat pasangan suami istri Fikri dan Reka Saleh memutuskan untuk membuka restoran yang memadukan barbecue ala Texas dengan makanan ala Indonesia seperti rendang dan dendeng balado. Karena hanya memakai daging halal, pelanggan mereka pun meluas ke komunitas muslim setempat. Berikut laporan VOA untuk WSM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mulai menjadi serius ya karena pandemi waktu itu. Saya lost my job and then I started selling barbecue from the house. Pintu peluang pun terbuka bagi pasangan Fikri dan Reka Saleh yang sebelumnya pernah bekerja di restoran untuk merintis bisnis boga pop-up rumahan. Banyaknya restoran yang tutup selama pandemi berdampak positif bagi bisnis makanan yang diantar. Fikri dengan barbecue, sementara Reka merintis Gurih Table yang menawarkan berbagai kue jajanan pasar khas Indonesia. Fikri had, during his orders, there would be leftover brisket, so sometimes I would cook it for our dinner or our lunch into like a balado or something and infuse it in Indonesian dishes. And he was like, oh my God, this is a great idea. Let's collab. And from there we just collab. Hasil kolaborasi mereka melahirkan Fix Q Craft Barbecue yang kini membuka gerai setiap akhir pekan di Alameda, California. Jadi Fix Q Craft Barbecue ini kita market as Indo-Tex Craft Barbecue, yaitu Indonesian mixed with Texas style barbecue. Jadi Texas style barbecue is like low and slow smoked brisket yang kita masak 12 sampai 14 jam, dino beef ribs and beef back ribs. Dan the Indonesian part is kind of like a fusion of the Texas style barbecue with Indonesian food. Sebagai contoh, the beef brisket that I smoke dimasak sama Reka menjadi beef rendang. Belum adanya restoran Texas barbecue halal di Bay Area membuat keduanya memutuskan untuk menawarkan menu halal. Our family is Muslim and we're just gonna be doing halal from now on. And in terms of menu, yeah, anything that we expand on the menu is going to be halal. As we opened the restaurant, we wanted to make it more inclusive and make it available for the broader community. Because more and more people are looking for a halal food. So to just provide that and be able to show people, hey, you can create amazing cuisines using halal meat. Pelanggannya adalah warga Amerika yang mencari menu barbecue dan diaspora Indonesia yang rindu kuliner tanah air, serta mereka yang mencari makanan halal. Uniquely different, like because it's a fusion food, because it's traditional Texas barbecue, to be able to try that in a halal form, I think it's just all for the better. Istilahnya kita di sini jarang juga restoran Indonesia yang bisa ada makanan halalnya dan juga ada mix dengan Texas barbecue. Itu juga nilai plus buat kita ya, especially di Muslim community di daerah Bay Area. Dick dan Kim Kincannon yang pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat, menikmati menu favorit mereka, rendang dan dendeng balado. They're using high level of ingredients with a great cooking technique. It's melt in your mouth, fall off the bone kind of food, but it does take us back to our time when we lived in West Sumatra for 2 years. The daging balado is also amazing. It's just it really brings us back. Like Dirk said, the flavors are just really authentic, very asli. Target mereka ke depan adalah menambah jam operasional dan kapasitas restoran serta menawarkan lebih banyak variasi menu fusion Indo-Texas halal. Dari Alameda, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.